Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mendalami mengenai tata ruang dalam gereja Katolik. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi dan menyertai kami selama proses pembelajaran kami. Semoga kami boleh belajar dengan baik. Semoga pula materi ini semakin membantu kami untuk menghati tugas kami sebagai misioner, juga membantu kami dalam menghargai dan menghormati kesucian dari gereja. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman misioner, tata ruang merupakan salah satu simbol yang ada dalam gereja Katolik. Tata ruang dalam liturgi melambangkan perjumpaan Allah dengan umatnya. Oleh karena itu, ketika teman-teman mengikuti Ekaristi di gereja atau kapel, teman-teman saat itu sedang berjumpa dengan Tuhan. Tata ruang dalam liturgi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, tata ruang mau mengungkapkan kesatuan Kristus dan gerejanya atau umat Allah, serta kesatuan antar umat beriman Katolik. Karena saat berkumpul dan merayakan Ekaristi, kita sebenarnya sedang berjumpa dengan Kristus dan juga berjumpa dengan umat Katolik lain. Yang kedua, tata ruang mau memperlihatkan peran dan fungsi umat beriman. Seperti kursi imam melambangkan fungsi imam sebagai seorang pemimpin, dan mimbar sebagai simbol peran umat beriman untuk mewartakan, karena melalui mimbar sabda Tuhan dibacakan. Yang ketiga, tata ruang mau menghadirkan Allah yang menguduskan manusia dan manusia yang memuliakan Allah. Teman-teman misioner, apabila kita mengikuti peran Ekaristi di gereja, sebenarnya kita menerima rahmat pengudusan dari Allah. Kemudian kita sebagai umat Allah menanggapi rahmat pengudusan itu dengan memuliakan Allah. Biasanya melalui nyanyian ataupun doa-doa kita. Teman-teman misioner, setelah kita memahami mengenai makna dari tata ruang itu sendiri, marilah kita mengenal tata ruang yang ada dalam gereja Katolik. Katedral biasanya kita kenal dengan sebutan sebagai gedung gerejanya Bapak Uskup. Mengapa disebut sebagai gerejanya Bapak Uskup? Karena dalam gedung gereja yang kita sebut katedral itu terdapat kursi uskup atau tata uskup. Kursi uskup atau tata uskup dalam bahasa Latin katedra, yang berasal dari bahasa Yunani katedra, yang berarti tempat duduk untuk seorang hakim, guru, atau pemimpin. Kemudian untuk gereja Katolik digunakan untuk menyebut tahta uskup, pemimpin gereja Katolik di suatu keuskupan. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang asal-usul katanya dari bahasa Latin, ecclesia, dan bahasa Yunani, ecclesia, yang artinya pertemuan atau rapat. Gereja memiliki arti sebagai pertemuan atau perkumpulan umat Allah, atau umat beriman yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dalam perkembangannya, istilah gereja ini juga digunakan untuk menyebut gedung gereja atau tempat ibadat umat Katolik. Namun dalam bahasa Indonesia dituliskan gereja dengan G besar
yang artinya umat beriman, sedangkan gereja dengan G kecil untuk menyebut gedung gereja atau tempat ibadat. Namun yang kita bahas saat ini yakni gereja dengan G kecil atau gedung gereja. Gedung gereja merupakan bangunan yang digunakan umat Katolik di paroki atau stasi untuk berkumpul merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, dan berdoa. Oleh karena gereja adalah tempat kudus atau tempat kita berjumpa dengan Allah, maka apabila kita memasuki gedung gereja, kita harus menunjukkan sikap hormat, yakni dengan cara tidak ribut ataupun berlarian di dalam gereja. Kapel berasal dari bahasa Latin capella dengan akar kata kappa yang artinya jas atau mantel. Pada awalnya kapel sebenarnya digunakan untuk menyimpan jas atau mantel dari Santo Martinus dari Tours. Namun dalam perkembangannya, kata kapel ini juga digunakan untuk ruangan tempat berdoa. Kapel semacam gereja kecil. Kapel ini biasanya dibangun atau digunakan oleh umat beriman Katolik di suatu stasi atau wilayah. Kapel juga biasanya kita temukan dalam biara-biara atau seminari, tempat pendidikan calon imam yang digunakan oleh para pastor, frater, suster, bruder, dan seminaris untuk merayakan Ekaristi, terutama misa harian, mendengarkan sabda Tuhan dari kitab suci, dan berdoa harian. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian khusus dalam gedung gereja. Panti imam dalam bahasa Latin sanctiarum. Panti imam menempati tempat utama dan pusat seluruh bangunan gereja atau kapel. Panti imam berpusat pada altar yang didampingi ambo dan tempat duduk imam. Di panti imam terdapat beberapa bagian penting. Altar berasal dari bahasa Latin altare, artinya membakar atau menyala. Ini menunjuk pada sebuah mesbah atau tempat pembakaran kurban. Dalam gereja Katolik, kurban itu ialah Kristus sendiri yang mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Altar adalah pusat kegiatan misa. Altar pada umumnya terbuat dari kayu atau batu yang diletakkan di panti imam. Biasanya di altar ini diletakkan relikwi orang kudus pelindung gereja. Umpamanya gereja Santo Petrus biasanya terdapat relikwi Santo Petrus. Ambo berasal dari bahasa Latin anabei yang berarti naik. Karena sebelum ambo memiliki beberapa anak tangga. Apabila kita ingin membaca sabda Tuhan, kita akan menaiki anak tangga. Nah, ambo atau yang dikenal dengan mimbar adalah tempat sabda Allah diwartakan, yakni saat kitab suci dibacakan oleh lektor atau imam dan saat homili yang disampaikan oleh imam. Sebagian besar dari liturgi sabda dilakukan di ambo. Sedilia adalah tempat duduk imam yang memimpin perayaan Ekaristi. Idealnya, dari sedilia, imam memimpin Ekaristi bagian ritus pembuka dan ritus penutup. Tabernakel
bahasa Latin tabernaculum, yang berarti tenda atau kemah. Tabernakel ini seperti sebuah lemari. Tabernakel adalah tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhalangan ikut misa karena sakit dan untuk penghormatan kepada sakramen Maha Kudus seperti adorasi atau visitasi. Meja kredens adalah meja yang diletakkan di bagian samping panti imam untuk meletakkan bahan persembahan, peralatan liturgi yang digunakan dalam perayaan Ekaristi seperti piala, sibori yang berisi hosti, ampul yang berisi anggur, dan air serta lavabo atau tempat cuci tangan. Tempat duduk misinar bisa diatur sedemikian rupa sehingga tempatnya bisa membantu misinar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tempat duduk misinar bisa di panti imam atau sekitar panti imam, tergantung luas tidaknya panti imam. Yang sangat penting ialah bahwa ada beberapa misinar yang tidak terlalu jauh dari tempat duduk imam, agar mereka bisa membantu merapikan kasula imam saat imam akan duduk. Paduan suara memiliki fungsi untuk memimpin, mendukung, dan mendorong umat dalam bernyanyi. Jadi, perannya lebih sebagai bagian dari umat. Untuk itu, tempat paling tepat untuk paduan suara jangan di panti imam, tetapi tetap di bagian panti umat, seperti misalnya di depan atau di samping. Tempat paduan suara hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga sang dirijen mudah berkomunikasi dengan imam, umat, dan anggota paduan suara. Sakristi berasal dari bahasa Latin sacrum, berarti suci. Sakristi disebut suci karena di tempat inilah berbagai perlengkapan dan alat-alat liturgi disimpan. Di tempat ini jugalah para petugas liturgi mempersiapkan diri untuk pelayanan kepada Yang Kudus. Bagian ini biasanya terletak di belakang panti imam atau di samping gereja. Baptisterium adalah sebutan untuk bejana atau tempat yang digunakan untuk pembaptisan. Bejana baptis ini biasanya diletakkan di bagian belakang gereja atau di sekitar panti imam. Bila kita masuk gereja atau kapel, apa yang pertama kita buat? Pertama-tama, carilah mangkuk tempat air suci yang biasanya ditaruh di sekitar pintu masuk gereja atau kapel. Bila kita sudah menemukannya, kita mencucukkan jari ke dalam air suci itu, lalu menghadap ke altar sambil membuat tanda salib. Dengan membasahi jari kita dengan air suci dan membuat tanda salib, sebenarnya kita sedang mengenang sakramen baptis yang telah kita terima. Juga mau mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan yang ingin selalu bersama dengan Tuhan. Ruang pengakuan dosa adalah tempat yang digunakan untuk pengakuan atau penerimaan sakramen tobat. Kamar pengakuan biasanya terdiri atas 2 bilik, satu bilik untuk imam dan satu bilik untuk peniten atau umat yang akan mengakukan dosanya. Kedua bilik ini sering dipisahkan oleh sebuah sekat
atau bahkan terdiri dari 2 kamar yang dihubungkan dengan sebuah sekat. Sakrarium adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sumur suci, yakni tempat untuk membuang segala sesuatu yang semula digunakan untuk pelayanan kudus, misalnya air yang digunakan untuk mencuci piala dan kain korporal, hosti suci yang remuk, minyak krisma yang rusak, dan lain-lain. Setiap gereja perlu memiliki sakrarium ini dan biasanya ditempatkan di tempat yang jarang atau tidak digunakan oleh orang banyak. Teman-teman misioner sekalian, sekian katekese kita mengenai bagian-bagian bangunan gereja. Marilah kita menutup katekese ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas tuntunan-Mu dalam katekese kami pada kesempatan ini. Semoga pengetahuan yang kami dapat ini dapat bermanfaat untuk pelayanan kami di hari yang akan datang. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.